Indonesia, negara yang kita cintai ini, juga terdampak dari keganasan sebuah virus yang mematikan. Bukan hanya nyawa yang direnggut, dampak ekonomi dan dampak sosial yang begitu sangat kita rasakan. Fenomena di masa pandemik virus corona ini menyisakan bermacam polemik di tengah-tengah pemerintahan dan juga masyarakat kita. Program dan kebijakan pemerintah untuk menangani pandemik coronavirus ini pun telah banyak diupayakan pemerintah pusat. Tak sedikit anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam menanggulangi pandemik corona kepada rakyatnya. Berbagai berita mengenai coronavirus pun bermunculan. Namun, siapakah yang benar-benar terdampak, bahkan yang menjadi korban yang sebenarnya? Apakah pemerintah daerah itu sendiri sudah tepat dalam mendeteksi dan mengambil keputusan juga menyimpulkan terpaparnya suatu kasus di tengah-tengah masyarakat? Atau apakah masyarakat itu sendiri yang terkesan egois? Apakah ini sebuah teguran dari Sang Pencipta? Yang pasti, kita sedang mengalami hal buruk. Pemirsa, dari studio Press Room Berita Mona Lisa, dalam program tayangannya mendengarkan keluhan korban yang dinyatakan positif corona oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih ingat kejadian di mana 2 orang Gang Demak dinyatakan terpapar COVID-19 oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Barangkali ada yang mengingat bahwasanya seorang penjual, diawali dari seorang penjual mie keliling dinyatakan terpapar COVID-19 oleh pemerintah, lalu diisolasi. Setelah itu diadakan rapid test untuk warga Gang Demak. Kalau tidak salah ada sekitar 140 yang di rapid test, dan sangkut lagi satu, yaitu Bapak Wahid. Lah hari ini kita kedatangan tamu, mereka berdua yang telah diisolasi oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Selamat sore Bu Sutim. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Baik, sehat. Gimana lebarannya? Ya, ginilah, di rumah aja. Orang lagi baru sehat. Baru sehat ya? Udah berapa Iya. hari Bu? Keluar, sudah ada 7 hari. 7 hari ya? Pak Wahid gimana, sehat? Alhamdulillah, lebih sehat lagi dari Lebih sehat ya? sebelumnya. Berbarengan nggak masuknya kemarin sama Bu Sutim? Saya setelah pengumuman beliau tanggal 3, lalu tanggal 4-nya dilakukan rapid test. Nah, pada saat sekitar pukul 5 sore, disitulah saya diisolasi. Oh, diisolasi ya? Iya. Bu Setiam, bisa cerita ke pemirsa di rumah bagaimana kronologisnya hingga ini dinyatakan terpapar COVID-19 oleh pemerintah? Cerita dari awal. Oh, pertama saya sakit gitu. Iya. Saya seminggu sakit di rumah. Udah berobat. Jadi, karena saya mempunyai BPJS, ya saya pikir-pikir, ada BPJS dibayar. Bawalah saya cerita sama suami saya. Bawalah saya Pak rumah sakit dan yang mengurus. Iya. Rupanya dibawa saya ke Tiara. Nah, Di Tiara saya baru 1 malam langsung saya dirujuk ke Medan. Saya tidak mau. di Tiara itu ada di rapid test nggak? Rumah sakit Tiara ini? Bu? Nggak ada Jangan kayaknya. Diambil darah itu. Diambil darah aja tapi nggak diitui. Oh, Nggak di swab. diambil darah sama rumah sakit Tiara. Ah. Lalu malam itu ibu dirujuk. untuk Dirujuk ke Medan, saya nggak mau. Nggak mau lah saya Pak, pulanglah saya bilang sama suami saya. Rupanya saya, kata suami saya nggak bisa. Di bawah sudah ada lurah, semua sudah di luar. Mesti kok ke Medan, kata dia. Jadi jam 11 malam saya dibawa ke Medan. Sampai di Medan 1:30. Iya. Saya pikir kalau saya sakit demam-demam aja, saya kan nggak tahu ini maksudnya terus langsung divonis corona. Iya. Saya pikir karena saya demam nggak baik,
Saya pikir siap habis demamnya diobatin, langsung baik pulang. Rupanya saya dirujuk ke Medan. Sampai di Medan saya setengah 2 malam. Langsung saya 2 hari itu sembuh. Demam saya sudah hilang semua. Jadi selama 24 hari saya sehat lah Pak di sana. Berapa hari total Ibu diisolasi di 28 hari. di rumah sakit Adamalik? Iya. Jadi pemeriksaan saya itu setiap hari kan setiap jam 7 malam sama pagi kan diperiksa. Periksa sesak, periksa apa? Demam. Diperiksa tensi. Selama saya diperiksa situ terus nilai saya bagus terus. Orang saya sehat Pak. Jadi saya tanya, saya kok nggak dipulang-pulang kena apa? Saya udah sehat di sini. Ibu positif katanya. Loh iyanya, positif apa? Saya bilang. Ibu positif COVID-19 loh. Ibu ada ditunjukkan? Nggak ada. Hasil swab bahwasanya Ibu itu Udah saya tanya, kok nggak pulang-pulang saya udah sehat. Ibu positif apa? Ibu positif COVID-19 loh. Iyanya. Loh dari mana? Jalannya aku bilang gitu, saya bilang gitu. Tapi saya sehat. Sesek saya nggak ada. Iya. Boleh periksa, nggak ada sesek, nggak ada apa. Lalu pelayanan di rumah sakit Adamalik gimana? Memang bagus. Bagus ya. Kami situ memang apalah di poding. Dikasih podi. Iya, susu, jus. Kalau buah itu nggak kurang-kurang. Kalau buah. Ibu sebagai kalau di rumah, Ibu kan sekarang cari makan ya, jual mie itu. Ibu sebagai ini tulang punggung keluarga. Ya iyalah Pak, enggak saya Pak, anak saya sudah menikah semua. Saya tinggal suami istri. Jadi tinggal saya. Ketika Ibu diisolasi, ada nggak bantuan dari pihak pemerintah, bentuk sembako atau uang gitu Di rumah untuk ke rumah Ibu? ada. Ada Tapi dikasih? dari kalau uang tuh Pak, apa? Kayaknya kayak kita gini lah. Mama diumumkan positif. Uang cuma dikasih 100.000. Oh dikasih 100.000. Iya, sama Camat. Camat ngasih 100.000 ketika Ibu diumumkan. Lalu Biasanya ada sembako, beras sama intermi. isinya beras 10 kilo. Iya. Yang berangking beras 10 kilo, intermi berapa bungkus? Intermi sekotak, gula. Udah itu aja. Telur? Iya telur. Telur ya, itu yang dari kecamatan. Selama ibu tinggal dengan mereka. Terus Ibu di sana makan cukup? Kalau makan memang terus terang Pak, dia ada mali. Kita pun nggak jelek-jelekkan. Kok dia ada mali itu memang kalau roti, susu, jus, enak lah. Cuma saya kena nggak bertengah kerasan, tiap hari saya buangi. Terus pengobatannya apa yang Obat dikasih? iya. Ada dikasih obat. Obat tiap hari Pak. Obat apa yang dikasih mereka? Ya, tak pernah saya baca. Kalau dikasih ya makan. Obat-obat Artinya makan ya Bu, besok sembuh iya. memang gitu lah ya. Oke Bu, maaf Bu, sebelum kita sampai ke sana, awalnya Ibu itu merasa sakit apa sebenarnya? Demam. Demam ya Bu ya? Heeh. Nah, hanya gejala demam gitu? Iya demam. Biasanya saya demam 1 hari luar udah baik. Ini kok demam nggak baik-baik? Atau riwayat perjalanan Ibu kemana aja selama ini? Nggak pernah kemana-mana saya. Kemana-mana ya Bu ya? Nah, ketika Ibu demam, seperti yang Ibu nyatakan itu, terus Ibu kemana? Mana? Berobat gitu. Iya, Puskesmas. Oh, enggak, ke tempat mantri. Ke tempat Ada mantri terdekat di situ. Oh, artinya bisa mengobati. Iya, dia nyuntik. Sampai habis obatnya nggak sembuh juga. Berapa hari Bu? 3 hari kayaknya sakitnya. 3 hari. Demam aja Bu ya? Dia demam panas gitu. Nanti abis makan obat baik, nanti demam lagi gitu. Kemudian setelah diobat disuntik, Ibu tidak sembuh juga. Terus Ibu gimana? Apa tindakan Ibu? Atau Ibu kemana? Enggak, saya bilang mah itu mantrinya. Kalau enggak saya di apa aja lah di rumah aja lah diapai. Apa itu? Impus. Kayak Pak Sunai kan impus di rumah itu. Dia bilang gini, apanya mantrinya. Nanti bule kalau di rumah sampai ngurus kata dia. Udahlah kan bule punya BPJS kata dia. BPJS kan rumah sakit. Rumah sakit Tiara. Itu setelah 3 hari Ibu belum sembuh juga dari demam Ibu ya Bu? Iya. Nah, sampai di rumah sakit Tiara itu gimana Bu? Atau sekedar melapor atau ada di tes rapid test atau seperti apa tindakan dari? Diambil darahnya aja. Kemudian yang itu. Tapi sakit sekali. Diambil darah, sampel darah, kemudian
ada nggak ke ruang inap dibawa? Iya, 1 malam. 1 malam. Setelah itu besoknya informasinya mau kedua malam, ya. dia bilang gini, ibu ini masih, katanya saya udah gejala katanya. Gejala ya, gejala. Iya. Terus kemudian pihak dari Rumah Sakit Tiara menghubungi pemerintah Kota Pematang Siantar atau bagaimana? Medan, kayaknya katanya di umum udah penuh. Artinya gini Bu, artinya Rumah Sakit Tiara tersebut langsung merujuk Ibu ke Medan Iya. gitu? Atau gini, pihak pemerintah Kota Pematang Siantar datang melihat Ibu? Di bawah orang itu Pak, nggak naik. Oh. Udah penuh Pak, Bu Lurah, camat. Yang pasti tetap diketahui oleh pemerintah Kota Pematang Siantar seperti itu ya. Jadi dirujuknya ke Medan. Ya. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah Ibu keluar ini? Boleh kita tahu proses Ibu keluar gimana? Mas? Bisa Ibu cerita ke pemirsa di rumah bagaimana proses Ibu bisa keluar dari isolasi? Oh, saya tanya. Katanya kalau yang pertama 14 hari Bu, yang kedua kena hasilnya dibawa ke Jakarta kata dia. Kalau yang kedua itu cepatnya Bu, kalau nggak 5 hari 3 hari. Oh, pikir alhamdulillah lah, benar nggak betah lagi di sini. Pak saya tunggu. Saya telepon dokter. Pak dokter, kok lama kali sih yang kedua? Itu ke Jakarta juga Bu. Berapa lama Ibu itu nelfonnya? Apanya? Nelfon dokter itu sudah berapa lama? Setelah 14 hari, kira-kira 20 hari lebih gitu lah saya telepon. Oh, setelah 20 hari Iya, karena dia bilang katanya, iya. Ngomongin dokter ya. Orang kata dia yang kedua di Medan di gedung USU aja katanya. Oke. Ya Bu, jadi selama Ibu dibawa ke Medan, Rumah Sakit Medan itu, Ibu di ruang isolasi, gimana keadaan Ibu? Apakah masih demam atau bagaimana? Yang pertama dibawa ke dari Tiara ya saya Pak demam. Udah itu kami kira-kira 2 hari saya udah sembuh, nggak ada masalah apa lagi. Sehat seperti Sehat. Makanya hasil saya itu dalam situ terus bagus. Terus Ibu sekarang dikasih surat, Iya. Ibu sudah negatif. Kalau iya ada di rumah. Maksudnya kemarin pada saat keluar gimana? Pada saat keluar? Ya saya bilang gini, kok lama kali sih Pak? Masa yang kedua pun kok ke Jakarta juga? Janjinya katanya di Medan biar cepat. Saya nggak tahan lagi loh Pak dokter. Saya rasanya udah nggak tahan lah kalau gini caranya. Rindu saya sama keluarga saya, tak bilang gitu. Sabarlah Bu, nanti keluarnya itu banyak dokter keluar. Gitu ya. Ibu Sutiem bisa pulang, hasilnya negatif katanya. Itu yang menyampaikan? Dari itu monitor loh Pak. Monitor ya, termonitor ya. Ibu diantar pulang nggak? Jadi saya bilang gini, Pak saya minta tolonglah Pak. Saya waktu kembali nggak punya uang. Saya bilang, suami saya lupa ngasih uang. Pak dokter minta uang saya ongkos kalau saya dipulangkan naik Paradet. Saya bilang gitu. Itu dikasih. Rupanya dikasihnya 100.000 sama dokternya. Saya naik ke Paradet. Jadi saya berpikir saya dipunis corona, tapi saya dipulangkan naik Paradet. Kan campur-campur orang, kalau mau saya betul-betul corona, saya bilang gitu loh. Jadi hanya dikasih 100.000 itu? 100.000 itu aja Pak. Dikasih perbekalan yang nggak lain? ada. Dilepas tidak ada pengawalan? Dilepas gitu aja saya. Tanpa protokoler kesehatan? Nggak ada. Ya? Saya tengok di TV, orang pulang-pulang corona dikasih bingkisan, diantar pulang naik motor. Ini awak saya dari Medan kemarin naik Paradet, saya cuma dikasih uang itu karena saya bilang. Terus dari pihak gugus tugas Kota Pematang Siantar itu ada nggak datang menjemput? Udah kan gini Pak. Datang menjemput Ibu. Waktu saya di isolasi, nelponlah Menteri Kesehatan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Halo Bu Sutiem, halo. Ibu pernah keluar negeri? Tidak Bu. Ibu pernah ke Singapura? Tidak Bu. Saya Bu orang susah loh Bu. Saya menjual pecel keliling. Saya nggak punya duit untuk keluar negeri. Saya aja pulang dari jualan beli beras setengah tumbak. Mana mungkin saya keluar negeri? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, nggak pernah tahu, nggak pernah saya keluar negeri. Saya Bu kalau nggak sakit
Ibu nggak tahu Medan, karena nggak ada orang saya ke Medan, saya bilang gitu. Ini saya telepon dia, baru-baru saya telepon, halo Bu, saya Bu Sang sudah sembuh, udah pulang. Tolonglah Bu, bilanglah sama gugus tugas, jangan tuh positif saya disebar-sebar. Sudah saya negatif, semua diem. Nggak ada saya lihat, maksud saya ini gini, saya ini kan orang susah, saya nggak bisa jualan lagi. Anak saya pun nggak bisa jualan lagi, semua nggak bisa jualan gara-gara saya. Jadi saya mohonlah Bu, tolonglah, bilang sama gugus tugas, sampaikanlah saya sudah sembuh. Sampai sekarang pun nggak ada kabarnya. Artinya memang gugus tugas dan pemerintah Kota Pematang Siantar lepas tangan ya Bu? Mana ada, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Tidak ada perhatian sama sekali ke keluarga Ibu ya? Nggak. Karena akibat dampak sosial yang Ibu terima ini, Ibu tidak bisa lagi berjualan. Nggak bisa. Orang-orang memang takut saya dekat bilang, Ibu, ya? Iya. Udah saya telepon juga sama wartawan semua. Saya nggak bisa jualan. Bukan cukup saya makan intermi sama telur sama nasi. Saya kepingin beli vitamin. Saya kepingin beli ikan. Dari mana uang saya? Saya nggak cari lagi. Jualan pun saya jadi usir-usir. Sama orang-orang diusir ya Bu? Nggak boleh jualan katanya. Jadi saya minta tolonglah dihapuslah nama kami sudah sehat semua. Nggak ada itu semua. Di sana pun saya sehat-sehat di Medan. Bukan ada saya kejang-kejang, bukan ada saya batuk-batuk. Nafas saya pun nggak ada, saya sesak, sikit pun nggak ada. Artinya Ibu tidak merasa kalau Ibu kena COVID-19? Pas saya kayak nggak ada merasa lah. Karena memang belum terima juga hasilnya Ibu ya? Sekarang udah. Maksudnya ada surat Ibu, hasil swab mereka itu tunjukkan bahwasanya Ibu itu positif, ada? Ditunjukkan ke Ibu? Mak bilang aja dia, saya nggak pulang-pulang, katanya Ibu positif. Oh iya, positif saya bilang gitu. Keterangan Ibu yang menyatakan positif itu ada nggak di hasil diagnosisnya bahwasanya Ibu Belum ada terpapar? dikasih tahu surat di sana. Nggak pernah. Cuma dibilang, udah pulang semalam lah Pak, dikasih surat bahwa Ibu udah negatif katanya. Gitu aja, saya tahu. Oke, jadi pemirsa di rumah tidak usah khawatir lagi bahwasanya Ibu Sutiem yang jual mie pecel keliling tidak terpapar corona sama sekali. Jadi bisa dilihat bersama kami di studio, saya bareng Bu Sutiem, saya tidak takut terpapar, ya kan? Artinya memang Ibu ini memang tidak terpapar sama sekali. Dan ini adalah kalau menurut beberapa praktisi ini adalah pelanggaran HAM berat, di mana kami tim Berita Mona Lisa siap mendampingi Ibu Sutiem dan kawan-kawan lain yang dinyatakan terpapar COVID, ternyata tidak. Artinya ada terjadi sedikit, saya tidak bilang rekayasa, tapi ada indikasi ke sana. Kita akan ajukan tuntutan pelanggaran HAM berat ini. Untuk selanjutnya kita beralih ke Pak Wahid. Pemirsa, kita sudah sama-sama dengarkan bagaimana penuturan dari Ibu Sutiem, di mana dia menceritakan pengalamannya selama berada di Rumah Sakit Umum Adam Malik. Bagaimana dia dipulangkan, jadi semuanya tidak sesuai dengan standar protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya kita juga telah kedatangan tamu, Bapak Abdul Wahid, yang juga dinyatakan terpapar COVID-19 oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Pematang Siantar. Selamat sore Pak. Sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya lebih sehat dari sebelumnya. Kemarin Lebaran masih di dalam, di isolasi atau sudah keluar? Lebaran pertama pukul 2 siang saya ditelepon oleh pihak rumah sakit. Saya dinyatakan negatif. Negatif ya? Lalu karena waktu itu hujan, jam 5 sore baru saya kembali ke rumah. Bisa Bapak ceritakan ke pemirsa di rumah bagaimana kronologisnya dari awal Bapak bisa diisolasi oleh baik, kronologisnya saya bisa masuk ke isolasi, yaitu tepatnya tanggal 3 itu setelah gugus tugas mengumumkan Ibu Sutiem itu dinyatakan positif. Lalu pada hari Seninnya, tepatnya tanggal 4,
itu dilakukan ulang rapid test di lingkungan saya sekitar pukul 3:30. Lalu dari sekian warga yang dirapid, semuanya alhamdulillah negatif. Hanya kebetulan saya saat itu sedang sakit asam lambung akut. Nah, kebetulan saya juga baru dapat musibah 3 hari orang tua saya baru meninggal. Sehingga dari hasil rapid test tersebut pihak gugus mengatakan bahwa virus yang ada dalam darah saya itu reaktif. Berdasarkan itu akhirnya saya diisolasi di Rumah Sakit Umum Pematang Siantar. Tepatnya pada pukul 5 sore saya dibawa ambulan dan saya masuk ke ruang isolasi. Lalu setelah hari Selasanya, Selasa dan Rabu, itu tanggal 5 dan 6 itu dilakukan swab dan saya tanya sama petugas, ini berapa hari Bu hasilnya? Mereka katakan 5 hari. Setelah 5 hari saya tanya lagi, ternyata ada perubahan 14 hari katanya. Oke, saya tunggu 14 hari. Ternyata sebelum 14 hari itu sudah ada pengumuman, saya dinyatakan positif. Tetapi saya terima itu dari anak saya, dari WA. Itu positif rapid test apa dari hasil swab? Swab. Hasil swab ya. Nah, itu sekitar tanggal, kalau nggak salah tanggal 16 atau tanggal 17-nya lah itu. Bapak ada lihat hasil swabnya? Nah itu pada saya kan terima kabar dari anak saya melalui WA itu, saya lihat nggak ada namanya di situ, ya kan, nggak ada namanya. Lalu pada hari Seninnya pagi ada salah satu petugas rumah sakit menelpon saya mengabari saya positif. Terus saya tanya, Pak, hasilnya mana Pak? Ada Pak, nanti diantarkan. Tapi sampai saya pulang belum dikasih. Berarti Bu Sutiem dan Pak Wahid ini sama-sama dinyatakan terpapar COVID-19, tapi tidak pernah menerima hasil swab ya Bu ya? Tidak pernah melihat. Sampai hari ini belum pernah. Saya mau pulangnya atau dikasih surat? Kasih surat? Positif negatif. Positif negatif. Ada hasil swabnya gitu memang. Hasil swab itu mana? Hasil swab, kertas hasil diagnosis Ada dikasih. Ada dikasih. Itu memang ibu terpapar tadi gitu. Pak Wahid ada? Saya kalau hasil swab saya nggak terima sampai sekarang. Tidak terima ya. Terus Nggak. proses kepulangan Bapak dari ini? Atau Bapak boleh cerita ke pemirsa bagaimana pelayanan dari Rumah Sakit Umum Jasa Mensaragi ketika Bapak berada di dalam? Oke, sebelum saya cerita tentang pelayanan, dari hasil rapid test ini saya ada mendapat temuan yang aneh, ya kan? Jadi ketika saya lihat pemberitahuan dari anak saya itu nggak ada namanya, beberapa hari kemudian saya dapat kiriman WA PDF, ya kan? PDF mengenai hasil swab saya. Saya lihat situ namanya bukan nama saya, namanya Abdul Rahid. Sementara nama saya itu Abdul Wahid, ya kan? Kemudian saya lihat tanggal pengambilan swabnya itu bukan tanggal 4 dan 5 di situ, bukan tanggal 5 dan 6, tetapi tanggal 4 dan 5. Sementara tanggal 4 itu saya baru masuk. Laporan saya adalah tanggal 5 dan 6. Ini saya temukan kejanggalan di situ. Gitu ya. Nah, kemudian pemirsa yang saya sedikit menyedihkan lah ya, pelayanan selama saya berada di rumah sakit memang kalau soal makan ya nggak kurang lah, pudingnya juga cukup, ada susu, ada buah-buahan. Tapi kan saya begitu masuk kan saya dalam keadaan sakit asam lambung akut. Nah, ternyata selama saya 14 hari lebih itu tidak ada pelayanan khusus untuk penyakit saya. Nah, itu jangankan dokter, perawat pun saat itu belum ada nanya-nanya soal penyakit saya. Untungnya saya waktu saya masuk ke rumah sakit itu, saya dapat ruangan yang ada kompornya, ada rice cooker, ada kulkasnya, sehingga saya bisa memanfaatkan untuk mengolah obat-obat. Saya kan bawa obat di samping buat medis, bawa obat tradisional.
yang harus dimasak. Nah itu, jadi saya bisa manfaatkan itu sehingga alhamdulillah saya bisa merawat penyakit saya secara mandiri. Apa tidak ada obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit, Pak? Itu obat di rumah sakit itu ada pertama ketika saya minta, kalau nggak diminta ya nggak datang. Nah itu gitu. Dari pihak puskesmas pernah memberikan 2 papan obat asam lambung omeprazol. Memang keluhan Bapak sebelumnya asam lambung? Penyakit saya asam lambung. Asam lambung ya? Dan ada juga sakit gula sebenarnya. Sakit gula. Tapi tidak diberikan obat asam lambung atau obat gula oleh pihak rumah sakit? Itu kalau saya minta, gulanya nggak ada sama sekali. Kalau obat asam lambung saya minta itu dikasih. Tapi yang saya heran, kok selama saya baru masuk sampai 14 hari itu, saya dikasih susu beruang dan vitamin C. Yeah. Dan vitamin C ini kan bahaya untuk orang asam lambung. Harusnya kan pihak rumah sakit, khususnya dokter ataupun perawat kan lebih tahu itu bahaya itu. Kenapa Bapak nggak konsultasi atau protes ke perawat atau dokter yang ada di rumah sakit? Saya nggak tahu itu efek dari vitamin itu. Setelah saya keluar baru dapat informasi ternyata vitamin C itu bahaya untuk orang asam lambung. Tapi alhamdulillah saat itu saya nggak ada keinginan untuk minum obat itu karena saya masih ada bawa obat dari luar. Seandainya saya konsumsi saat itu kan berbahaya dan saya mati di situ, nanti akhirnya divonis corona saya. Jadi hasil swab. Nah itu seperti video yang Bapak upload di media sosial. Apa motif Bapak melakukan itu? Kan saya kalau nggak salah sudah mengupload 4 kali video itu ya. Iya. Yang pertama, saya ketika masuk, saya dapat telepon tetangga, katanya saya dikabari meninggal sama Bu Sutiem. Lalu saya buatlah video yang pertama itu untuk mengklarifikasi bahwa kami keadaan sehat-sehat walafiat. Belum meninggal? Belum meninggal sama sekali, sehat walafiat. Saya pun meninggal. Kemudian, yang kedua video yang saya buat itu adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kondisi kehidupan bermasyarakat kami di Gang Demak khususnya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat Siantar pada umumnya karena akibat menerima berita bahwa daerah situ sudah zona merah. Kehidupan kami di situ biasa-biasa aja, normal-normal saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya di video kedua itu tujuannya itu saya. Jadi masih ada nggak orang takut dekat Bapak? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Yang sedih saya cuma masjid ya, orang masjid masih ada yang takut sama saya. Sehari-hari Bapak kan ceramah itu. Ceramah. Masih ada nggak undangan dari warga untuk Bapak ceramah? Untuk saat ini nggak ada lagi. Orang takut ya? Iya, saya sempat kehilangan job. Bulan Ramadan saya nggak jadi ceramah, kemudian untuk khotib air raya saya nggak jadi ceramah itu. Ceramah Pak ini. Bapak selaku tulang punggung keluarga. Iya, saya. Ketika Bapak diisolasi di Rumah Sakit Jasa Mensaragi, ada nggak bantuan dari pihak gugus tugas atau pihak kelurahan? Ya itu tidak kami hilangkan lah ya. Ada bantuan beras dari kelurahan didamping Pak Camat. Nah itu kan yang anehnya ketika sudah dinyatakan zona merah, masyarakat Siantar takut, petugas Bu Lurah, Pak Camat datang, mereka ke rumah kami biasa-biasa aja. Tidak ada ketakutan? Tidak ada ketakutan. Nah, itu yang jadi berbanding terbalik dengan pemberitaan itu kan. Artinya Bapak mengupload video itu, membuat video itu mengabarkan kepada warga masyarakat bahwasanya baik-baik aja. Gitu. Iya, saya motivasinya pertama awalnya saya memberitakan kepada masyarakat supaya tidak terlalu termakan media yang memberitakan bahwa saya meninggal lah, Gang Demak itu berbahaya lah, itu maksudnya supaya kehidupan masyarakat di sana. Jadi ketika Bapak mengupload video itu, ada nggak Bapak dihubungi pihak rumah sakit atau pihak gugus tugas? Sampai sekarang nggak ada. Artinya kenapa Bapak buat video itu, ada nggak ditegur seperti itu? Nggak ada sampai sekarang. Setelah Bapak keluar ini, ada nggak perhatian pemerintah, gugus tugas atau pihak kelurahan dengan kehidupan yang Bapak alami hari ini? Bapak tidak otomatis sama sekali tidak memiliki penghasilan. Sampai sekarang itu ini yang aneh Pak ya, seperti penuturan di Sutiem tadi kan, kalau di daerah lain itu kalau ketika pulang ya kan disambut ya kan, dikasihan sedikit bantuan, bingkisan. Sampai hari ini kami belum pernah kedatangan pihak
pemerintah. Pernahlah Pak Camat sama Bu Lurah bersambang ke saya 2 kali. Ya kan? Kapan itu Pak? Nah, saya nggak ingat tanggalnya. Kira-kira kalau dari sejak sekarang sudah 6 hari yang lalu lah. 6 hari yang lalu ya? Hanya ngabari aja gitu. Kalau Bu Lurah sama Pak Camat itu kami nilai itu orangnya baik sekali. Bu Lurah juga sudah banyak korban itu. Ketika pihak korban kami butuhkan, dia pakai uang pribadi itu. Kemudian Lurah mana tadi Pak? Lurah Narkoba. Lurah Narkoba. Center narkoba. Kemudian Pak Camat juga sangat baik lah menurut kami. Kalau untuk Bu Lurah sama Pak Camatnya. Tapi gugus tugas tidak ada ya? Gugus tugas tidak sama sekali. Dan saya gini, sampai sekarang sebenarnya saya sudah tidak mau mempermasalahkan masalah ini. Secara pribadi saya sudah ikhlas, walaupun saya pada dasarnya sudah dizolimi. Bahkan hak asasi manusia saya sudah terlanggar di sini. Saya di awal sudah ikhlas, nggak akan mempermasalahkan ini. Waktu Pak Camat datang ke saya minta hanya satu aja, agar Gang Demak itu dibersihkan namanya. Bahwa kami semua sudah aman, Bu Sutiem sudah sehat, dinyatakan negatif, saya juga demikian. Lalu, sebagaimana tadi dipaparkan Bu Sutiem juga, maunya berita itu berimbang lah. Jangan di saat zona merah mereka besar-besarkan, sekarang sudah bersih. Jadi menurut Bapak itu positif corona atau tidak? Bapak merasa positif corona atau tidak? Sesuai video yang pernah saya upload di saya share itu, sejak awal kan 100%, 1000% saya yakin nggak terpapar. Karena sejak awal saya tidak merasakan gejala-gejala COVID seperti yang diiklankan itu. Saya justru makin hari walaupun tak ada perawatan dari dokter maupun perawat, saya makin sehat sampai hari ini. Saya lebih sehat lagi. Nggak ada perawatan tapi alhamdulillah, iya. Nah itu. Jadi permintaan saya sama gugus tugas dan gugus tugas dan juga pemerintah kota agar segeralah ini nama kami dibersihkan. Saya di situ RT Pak Wali, ya kan? Yang menyatakan Bapak positif corona ada nggak buktinya? Bukti terkait itu? Artinya hasil dari swab test? Hasil swab sampai hari ini saya nggak terima tadi. Sejak awal saya terangkan tak ada terima. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan sama Pak Wali, tolong Pak Wali kenal saya. Saya Abdul Wahid Pak Wali. Saya aktivis LMI. Kita sudah lama bersahabat Pak Wali. Tapi hari ini Pak Wali, 20 warga kami nggak bisa cari makan. Mereka nggak bisa jualan. Dengarkan ini. Dari awal saya sudah menyatakan ikhlas saya. Saya tidak akan menuntut terhadap penerimaan kalian. Tapi lihat warga saya. Lihat warga saya. Nggak bisa cari makan. Oke Pak, udah Pak. Tenang Pak. Tenang Pak. Sabar Pak. Kalian dengarkan ini. Mau sampai kapan kezalimi kami ini? Fitnah semua ini. Fitnah semua. Oke Pak, sabar Pak. Bantulah kami Pak Wali. Bantulah kami Pak Wali. Tolonglah Pak Wali. Bantulah kami Pak Wali. Jangan dibiarkanlah kami Pak Wali. Kami orang susah Pak Wali. Cuma pulang jualan beli beras setengah tumbak Pak Wali. Kalian bantu pun juga kami Pak Wali. Beras 10 kilo tapi kami menderita Pak Wali. Udah sebulan setengah saya nggak cari makan. Semua orang takut sama kami Pak Wali. Tolong bersihkan kami ya Pak Wali. Oke Bu, tenang. Oke pemirsa, kita sudah dengarkan keterangan dari Ibu Sutiem juga Pak Abdul Wahid, di mana mereka setelah pasca keluarnya mereka dibebaskannya dari pusat isolasi, mereka tidak ada mendapat perhatian sama sekali dari pihak pemerintah. Mohon dengan hari ini berdasarkan keterangan dari mereka, Bapak Presiden Jokowi bisa memberikan perhatian, menindaklanjuti untuk menegur
Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, juga Wali Kota Pematang Siantar, Bapak Haji Efren Canur, untuk segera menindaklanjuti, memperhatikan kehidupan dari warga yang ternyata tidak terpapar corona. Mereka sudah diisolasi, mereka sudah terima dampak sosialnya, di mana mereka sudah tidak bisa cari makan lagi, sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Terakhir, kita akan bertanya, apa harapan Ibu? Apa yang Ibu sampaikan ke Bapak Jokowi, mungkin Pak Presiden? Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan, Pak Wahid belum sampaikan. Bapak Presiden Jokowi, tolonglah kami Pak Presiden. Kami nggak minta apa-apa Pak Presiden, tapi tolonglah kami Pak. Bersihkanlah nama kami Pak. Kami orang susah Pak. Biar bisa kami cari makan Pak. Orang semua Pak memfitnah kami Pak. Nggak ada lagi yang mendekatin kami. Tolong Pak Jokowi. Tolong ya Pak Jokowi. Perhatikanlah kami Pak. Rakyat kecil ini Pak, yang udah kena musibah Pak, tolong ya Pak Jokowi, tolong ya Pak. Oke, sabar. Pak Wahid tanya. Ya Pak. Apa yang mau Pak? Alhamdulillah, Pak Gubernur Pak Edi Rahmayadi, bagi saya pribadi Bapak adalah sosok pemimpin yang jempolan bagi saya. Tapi mungkin Pak Gubernur tidak melihat keadaan kami ke bawah. Kami bisa maklumi karena Bapak di atas. Tapi itulah keluhan kami Pak Edi. Tolong segera dibersihkan nama kami di Pematang Siantar. Kalau dulu kami dinyatakan zona merah, permohonan kami satu, segera dibersihkan nama kami agar kami bisa cari makan normal. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Ya, Oke, pemirsa, buat warga Siantar, hari ini kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana keluhan dari Pak Abdul Wahid dan Ibu Sutiyom. Jadi saya pastikan bahwasanya hari ini adalah Gang Demak itu aman. Gang Demak aman itu bisa dilihat dari interaksi saya bersama Pak Abdul Wahid dan Ibu Sutiyom. Jika pemirsa belum percaya, saya akan duduk di tengah mereka, memastikan bahwasanya Ibu Sutiyom dan Pak Wahid tidak terpapar corona. Semua sehat-sehat walafiat. Kepada gugus tugas Kota Pematang Siantar, terkhusus Bapak Haji Efren Canur, mohon diperhatikan nasib dari warga Kota Pematang Siantar yang haknya telah Bapak ambil. Mereka sekarang tidak bisa berjualan, mereka sekarang ditakuti orang, kehidupan mereka sekarang terombang-ambing. Semoga kedepannya Bapak bisa memberikan perhatian dan memberikan solusi untuk mereka berdua, juga warga Gang Demak yang lainnya, yang juga ikut terdampak sosial atas keputusan yang diambil oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Pematang Siantar. Dari Kota Pematang Siantar, Julpan Ikusnomo, Mona Lisa mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.